Selamat sore para pemirsa, jumpa lagi bersama saya Angela Maria selaku host pada sore hari ini, di mana kita akan membahas tema seputar dengan kesehatan mental dengan tema khusus yakni pengaruh depresi terhadap kesehatan mental remaja di usia dini. Tetapi sebelum itu mari kita saksikan terlebih dahulu, ini dia cuplikannya untuk Anda. Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga akibat permasalahan sidang skripsi. Isak tangis pecah saat teman sesama mahasiswa mengetahui kabar tewasnya seorang mahasiswa di rumah kos Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa siang. Korban berinisial JY asal Subang, Jawa Barat ini ditemukan tergeletak di lantai dasar halaman rumah kos yang dihuninya dengan kondisi luka parah di kepala. Tewasnya korban membuat geger warga setelah mendengar teriakan penghuni kos lain yang menemukan jasad korban. Baik para pemirsa, itu dia tadi beberapa contoh cuplikan pengaruh depresi yang sering sekali dialami oleh para remaja, khususnya para mahasiswa. Nah, hari ini tentunya kurang lengkap kalau kita tidak bahas bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini. Ada Mbak Asri. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Kak Oke, Angel. gimana nih Mbak Asri kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik aja atau baik banget nih? Baik banget. Oke. Nah, Mbak Asri mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih, biar teman-teman Health News di rumah juga bisa pada tahu. Oke deh, terima kasih Kak Angel. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Astri. Ya, nama akrabnya adalah Astri. Saya seorang dosen di Fakultas Psikologi di Universitas Swasta di Yogyakarta. Ya, dan saya seorang praktisi psikolog klinis yang juga berpraktik di beberapa klinik di Yogyakarta. Oke, nah mungkin langsung aja nih kita masuk pada pembahasan kita ya terkait dengan depresi sendiri yang sering sekali dialami oleh para remaja, khususnya para mahasiswa nih yang sering terjadi nih Mbak. Nah, kalau boleh tahu apa sih Mbak pengertian dari depresi itu sendiri, dan mungkin boleh menjelaskan kepada teman-teman Health News di rumah ciri-ciri depresi atau orang yang mengalami depresi itu seperti apa Mbak? Oke. Silakan. Oke deh, depresi ini topik yang dari dulu sampai sekarang sebenarnya sudah ada ya. Iya. Sebenarnya sudah sangat ada gitu. Depresi itu kadang juga menjadi bercandaan gitu bagi orang-orang ya. Wah, saya lagi depresi nih, nah, misalnya seperti itu ya. Padahal sebenarnya belum tentu juga gitu. Kalau dari pengertiannya, gampangnya adalah depresi itu kita merasa sedih dan itu berkepanjangan. Nah, jadi sedih berkepanjangan, kemudian ada juga perasaan berharga yang sangat rendah banget gitu ya rasanya ya. Jadi rasa berharganya rendah, harga dirinya juga rendah, dan kadang ada juga yang sampai pada akhirnya pola tidur, pola makannya juga terganggu di situ. Kemudian kadang juga muncul rasa-rasa pesimis. Jadi pesimistik gitu ya. Pesimis. Jadi kalau pesimis itu dia istilahnya kalau bahasa anak muda sekarang madesu, masa depan suram gitu ya. Jadi kayak aduh nggak ada harapan deh ke depannya dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan depresi. Depresi berarti berangkat dari hal-hal yang sederhana ya, seperti itu ya Mbak, kayak merasa sedih, pesimis. Iya. Nah, oke Mbak, kalau boleh tahu nih, kira-kira apakah depresi itu sendiri memiliki tingkatan tertentu gitu dari jenis depresi yang mungkin selama ini pernah Mbak alami selaku bisa dibilang orang yang menangani hal tersebut gitu Mbak? Oke deh, depresi ini sebenarnya macamnya banyak banget ya teman-teman ya. Kalau tadi kita lihat memang yang saya sebutkan tadi adalah gejala-gejala utamanya gitu ya. Kadang ada juga gejala lainnya yang sampai pada akhirnya dia itu ingin mengakhiri hidup, atau istilahnya ingin menyakiti diri sendiri ya, atau bahasa anak mudanya itu biasanya self harm. Nah, ini ya sering muncul ya self harm seperti itu. Kalau dalam istilah psikologi itu istilahnya non suicidal self injury. Jadi tidak bermaksud untuk sampai bunuh diri gitu ya, tapi dia ingin banget menyakiti dirinya. Kenapa pada akhirnya sampai di situ? Karena
saking buntunya banget gitu ya, saking tenggelamnya banget dalam kesedihan itu. Nah, itu tadi gejala utama dan juga gejala tambahannya ya. Kemudian kalau misalnya tadi berkata tentang tingkatannya, nah ini tingkatannya tuh macam-macam banget nih. Jadi ada yang dia termasuk dalam depresi ringan ya, kemudian ada depresi sedang, depresi berat. Nah, jadi itu ada 3 level ini ya, 3 level ini. Ringan itu apabila terjadinya kurang lebih selama 2 minggu ya, dan ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Kalau sedang hampir keseluruhannya. Nah, kemudian kalau yang berat, nah tadi ya dari semuanya itu istilahnya tuh tercentang semuanya gitu ya, dari gejala-gejala yang ada itu tercakup semuanya di situ. Nah, kemudian tadi berdasarkan levelnya. Kemudian ada juga yang dia sampai pada akhirnya depresinya ini istilahnya kena dengan gangguan yang lainnya. Nah, misalnya kita sebutnya gangguannya ada somatiknya. Nih kalau teman-teman pernah mendengar ya, jadi gangguan somatik itu sampai pada akhirnya mempengaruhi tubuhnya. Jadi kan kadang kita juga menemui ya, perasaannya sedih tapi juga ada asam lambungnya. Iya. Ini mungkin teman-teman pernah mendengar saya ya. pernah mengalami hal tersebut ya. Mungkin pernah ya. Depresi ringan itu Iya. Atau mungkin sakit kepala. Nah, atau mungkin badannya terasa tegang. Nah, ini sering banget ya muncul di masyarakat gitu, dan kadang mereka tidak mengetahui bahwa oh ternyata ini sebenarnya gejala depresi itu tadi. Nah, tadi levelingnya kan itu. Ada juga yang dengan gejala somatik, ada juga yang tanpa gejala somatik. Nah, terus ada juga nih tambahan lagi, kok banyak ya? Iya banyak lah. Gak apa-apa Mbak, biar biar teman-teman teredukasi ya. healthies di rumah juga bisa pada tahu. Siapa tahu karena sering sedih kemudian mengalami hal-hal yang tadi udah Mbak jelaskan juga merupakan salah satu ciri-ciri dari orang depresi. Iya, ada lagi nih Mbak Angel nih. Apa tuh Mbak? Jadi kalau tadi ya ada juga yang depresinya tuh pada akhirnya sampai ke psikotik. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar ya, ada yang namanya halusinasi, kemudian delusi. Ini kadang halusinasi itu juga disalahpahamkan. Iya benar muda ya. Wah halu kayak gitu ya. Jadi kalau halusinasi itu dia sudah terlepas dari realitanya. Ini tingkatan yang sudah lebih parah dari gangguan tadi ya. Seperti itu. Oke Mbak, menyambung nih dari jawaban Mbak sendiri. Nah, kalau saya pribadi kan maksudnya nggak tahu ya apakah ini emang berkaitan dengan depresi atau enggak ya, tapi maksudnya agar bisa menjawab gitu rasa penasaran saya. Saya kan pernah mengalami asam lambung nih, dan itu efeknya berkepanjangan sekali, dan memang yang tadi hal-hal Mbak sebutkan itu mulai dari kita halusinasi, kemudian badannya merasa sakit, dan apalagi ya berkepikiran overthinking. Nah, itu juga apakah memang berkaitan dengan asam lambung ataukah seperti apa, Mbak? Oke. Nah, ini depresi itu kadang dia tidak berdiri sendiri. Jadi, kalau menurut WHO itu common mental health disease nih, wah istilahnya seperti itu ya. Jadi mental health kasus mental health yang biasanya muncul, yang common banget dan sering banget muncul itu ada 3. Jadi ada kecemasan, depresi, dan juga stres. Nah, ketiga ini tuh sering banget gitu muncul ya di masyarakat gitu. Istilahnya kalau di kesehatan fisik tuh kayak batuk pilek. Kayak batuk pilek gitu ya. Nah, apakah pada akhirnya itu depresi aja? Ya bisa jadi ada kecemasannya. Nah, jadi kalau sakit fisik tuh ibaratnya apakah cuman batuk pilek? Oh, ternyata ada penyebab lain. Iya, ada penyakit lainnya juga gitu ya. Nah, ini kadang juga bertindihan ya. Bisa jadi tadi kalau overthinking itu sebenarnya salah satu gejala dari kecemasan gitu. Nah, jadi overthinking ya kalau bahasa anak muda sekarang OVT ya kan. Ya mau diperpanjang ya. Overthinking gitu ya. Jadi kalau overthinking masuk dalam kecemasan. Nah, oke nih Mbak, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Kenapa sih Mbak sampai saat ini kasus depresi ini paling banyak dan sering sekali terjadi pada usia anak remaja, terutama pada mahasiswa nih Mbak? Mungkin bisa menjelaskan dulu gitu. Oke deh. Nah ini topik yang dari dulu tuh sangat panas sebenarnya ya, sangat panas, dan di semua provinsi itu sebenarnya ada kasus-kasus seperti ini gitu. Kalau di remaja sebenarnya kenapa sih kalau kita lihat
tahapan perkembangan remaja itu kan mereka berada di lingkungan sosial yang lebih luas ya daripada sebelumnya gitu, dan juga tekanan-tekanan sosialnya juga lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Pun juga di sana itu istilahnya dia transisi antara anak-anak dan dewasa. Ya, anak-anak dan dewasa. Satu sisi juga mereka mencari identitas dirinya itu seperti apa gitu ya. Nah, pencarian identitas diri nih gitu ya kan kadang muncul ya seperti itu. Nah, makanya di sini butuh sebenarnya namanya kesehatan mental yang cukup baik gitu ya, sehingga kita cukup kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan itu. Karena ya dari akademik pasti ada, ya kan? Bener. Kemudian sudah berpikir mulai ke karirnya seperti apa, ya kan? Kemudian relationship juga. Benar, itu paling paling sering juga ya. Benar. Dan ada juga beberapa yang sudah mulai masuk ke ranah keuangan juga ya, biasanya ya sudah mulai menjadi tulang punggung keluarga misalnya ya, atau sudah memikirkan bagaimana pada akhirnya bisa punya uang sendiri nih dan sebagainya. Nah, ini kan juga sebuah tekanan-tekanan yang muncul di tahapan perkembangan remaja ini gitu. Oke, Mbak. Kenapa sih depresi itu kerap kali ya bisa saya katakan bahwa melalui pemberitaan juga dan juga dalam kehidupan nyata itu paling banyak dan sudah hal yang biasa tuh berkaitan dengan hubungan asmara atau biasa kita sebut dengan relationship gitu, Mbak. Nah, kenapa sih depresi itu kerap kali sangat berkaitan gitu dengan konsep itu gitu, Mbak? Mungkin boleh menjelaskan dulu? Oke deh. Relationship sebenarnya tidak hanya relationship ya, Mbak Angel ya, itu sebagai salah satu saja gitu, salah satu. Ada juga yang kedua tadi belum saya sebutkan, faktor keluarga. Nah, ini kadang relationship ini dia menjadi situasi yang saat ini sebenarnya. Nah, bisa jadi ketika pada akhirnya dikulik ternyata ada hubungan keluarga yang perlu lebih dimatangkan lagi nih. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kadang yang mulai muncul adalah relasi asmara tadi ya, misalnya ya, relasi asmara kadang putus cinta lah, atau mungkin diselingkuhi, ya, mulai mengenal orang baru gitu ya, dan harus berputus misalnya dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan apakah pada akhirnya relasi tadi itu menjadi the one and only nih bagi dia, sehingga merasa itu menjadi sumber daya bagi dia gitu ya. Nah, ini kadang mindset yang ditemukan nih oleh beberapa orang yang merasa bahwa situasi relationship inilah yang menjadi faktornya gitu. Tapi bisa juga tadi di keluarga ya. Pun juga akademik bisa juga ya, misalnya ada pengalaman bullying misalnya ya, yang paling sering terjadi juga ya, faktor bullying itu sangat-sangat mempengaruhi tingkat mempengaruhi banget pemikiran seseorang juga ya, karena menurut saya itu bukan hal yang biasa lagi, body shaming dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman juga perlu ketahui bahwa itu merupakan salah satu hal yang fatal ya, apalagi kalau berkaitan dengan orang yang emang mentalnya nggak kuat, ciut ya orang biasa bilang, itu mudah depresi gitu. Nah, oke Mbak, menyambung dari yang tadi bahwa gimana sih kemudian tahapan-tahapan seseorang mampu untuk menyelesaikan tingkat depresinya gitu. Karena kan kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, tapi kan bayang-bayangan itu terus menghantui gitu, sehingga mungkin dia nggak bisa terlepas dari zona nyamannya dia, kepikiran, kecemasan dan lain sebagainya. Mungkin boleh dijelaskan dulu, Mbak? Oke deh. Ini berarti berkaitan dengan gimana caranya ya untuk pada akhirnya kita ngerasa lebih nyaman gitu ya dengan perasaan tadi, perasaan yang berkesedihan cukup panjang gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya ada beberapa tips and trick ya, tapi sekali lagi ini sebenarnya tidak berlaku untuk semuanya. Bisa jadi cocok dengan individu satu, tapi bisa jadi berbeda juga dengan individu yang lainnya gitu ya. Ya kalau gampangannya mungkin orang-orang akan menyebutkannya berpikir positif gitu ya. Tapi kadang ya nggak segampang itu. Iya, benar. Nggak segampang itu teman-teman ya, seperti kan? lagunya Angge Marito. Segampang itu. Iya kan Mbak, benar. Oke Mbak, lanjut. Ya, pada intinya tuh goalsnya itu ya mencoba untuk berpikir positif ya. Tapi tahapannya ketika secara psikologis itu
kita tidak bisa lompat langsung ke sana sebenarnya. Jadi kalau di psikologi kan ada yang namanya, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar ada namanya self awareness. Ini ya, ada self awareness. Dari katanya adalah awareness itu dia menyadari. Jadi menyadari bahwa sebenarnya apa sih yang dirasakan pada dirinya gitu ya. Atau mungkin kalau anak-anak muda di sini sering menyebutkan it's okay not to be okay. Biasa gaul ya. Gaul banget ya. It's okay not to be okay gitu ya. Jadi sebenarnya tahapan yang paling awal itu justru kita memvalidasi emosi kita gitu. Karena sebenarnya dalam psikologi gitu ya, emosi apapun yang muncul tuh sebenarnya itu nggak salah. Mau itu emosi negatif dalam tanda kutip ya, kita menyebutkannya emosi negatif maupun emosi positif, itu sebenarnya emosi yang valid. Jadi kita mau marah, mau kesel, mau takut, mau cemas ya, itu sebenarnya emosi yang valid. Nah, cuman menjadi masalah ketika akhirnya dia beralih ke perilaku. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya kayak apakah kita salah jatuh cinta ya? Enggak juga gitu ya. Tapi apakah perilaku kita pada akhirnya itu akan mengganggu orang lain atau tidak? Nah, sama halnya juga dengan topik depresi ini gitu ya. Jadi kadang kan ada muncul emosi-emosi negatif seperti tadi. Itu, nah tahapannya adalah ya kita memvalidasi dulu emosinya bahwa oh ternyata saya sedang nggak baik-baik saja. Nah ini butuh ruang. Ya butuh ruang di situ. Baru kemudian pada akhirnya kita mencoba melihat lebih jauh sebenarnya apa ya yang dibutuhkan dari diri ini gitu. Karena kadang kalau kita lompat langsung ke pikiran positif itu akan ngeblok terus. Akan berkepanjangan dan nggak usah ya. Iya, akan berkepanjangan terus dan tidak mengakui keberadaan bahwa ada emosi yang perlu diakui di situ. Gitu, wah berat ya. Berat banget ya. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman yang di rumah juga bisa tahu nih, depresi itu sebenarnya nggak bagus untuk kesehatan mental kita. Nah, oke Mbak, dari kasus yang tadi udah Mbak jelaskan gitu, apakah memang depresi ini sendiri gitu terkait dengan orang-orang yang sering menyelesaikan dengan mengakhiri hidupnya, itu merupakan solusi terakhir atau bagaimana gitu Mbak? Karena kan sering sekali kita melihat bahwa ketika seseorang tidak bisa untuk menyelesaikan itu pasti jalan terakhirnya ya mau nggak mau bunuh diri. Misalnya seperti kejadian baru-baru di anak psikologi ya kalau nggak salah. Dia juga kan mengakhiri hidupnya seperti itu. Kemudian kita bisa melihat anak UGM waktu itu juga bunuh diri dari hotel, jatuh kemudian meninggal. Nah itu apakah memang solusi terakhir dari sebuah depresi itu adalah meninggal seperti itu? Oke, sebenarnya orang dengan depresi itu kan dia buntu, ya. Jadi kita mencoba untuk berempati di sini ya, bahwasanya mereka merasa tidak nyaman sekali di situ, ya. Ibaratnya itu kalau kita kulik lebih jauh ya, mereka itu merasa tenggelam dalam sebuah entah ruangan hitam, ya, atau yang itu sangat tidak nyaman gitu bagi mereka itu ya. Sebenarnya mereka ingin tadi misalnya menyakiti diri sendiri atau bunuh diri ya karena ingin keluar dari rasa tidak nyaman itu sebenarnya ya. Jadi sudut pandangnya adalah sebenarnya mereka ingin keluar dari ketidaknyamanannya karena saking nggak nyaman banget gitu loh. Mungkin teman-teman bisa mencoba membayangkan empatinya di sini ya, bahwa ya mereka tidak ingin juga sebenarnya dengan perasaan sedih yang berkepanjangan ya, dengan perasaan lelah yang luar biasa ya. Salah satu ciri depresi kan ada juga yang lelah ya. Jadi aktivitas sedikit lelah seperti itu, dan mereka sebenarnya tidak ingin di situ, tidak ingin memilih menjadi depresi di situ tuh juga mereka tidak menginginkan itu gitu ya. Jadi sebenarnya bukan jalan satu-satunya. Ya, ini perlu banyak dukungan dari beberapa elemen sebenarnya ya. Jadi kita sebagai manusia sosial juga di sini ya perlu untuk mengetahui bahwa apabila ada terjadi perubahan-perubahan dari lingkungan terdekat kita, entah itu keluarga ya ataupun mungkin teman dekat kita atau teman sekolah kita ya, yang barangkali kok ada perubahan ya. Nah, perubahannya dalam bentuk apa? Perubahan dalam bentuk perilakunya misalnya ya, atau mungkin ada bentuk ekspresinya yang berbeda. Ya, akhir-akhir ini yang biasanya mungkin riang gitu ya, jadi ekspresif sedih gitu ya, jadi
sedih ya, kok diajak makan kok nggak mau ya, diajak main kok nggak mau ya. Nah ini sebenarnya yang perlu dilihat lebih jauh. Nah, kadang ada butuh me time dulu misalnya seperti itu ya. Nah ini kan perlu dilihat juga ya teman-teman ya. Begitu. Oke Mbak, selanjutnya kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan depresi itu sering muncul pada usia remaja? Mungkin boleh dijelaskan dulu. Oke, faktor ya. Kalau faktor tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan ya, bahwa ada kalau di remaja itu memang tugas perkembangannya pastinya dia satu tingkat di atas dari yang tahapan sebelumnya ya, yakni anak-anak juga itu tadi ya, pun juga ada tekanan sosial ya, dalam tanda kutip ya, tekanan sosial yang semakin banyak. Nah, semakin kesini kan perannya kita semakin banyak ya kan, jadi mahasiswa lah, jadi sahabat lah, jadi pacar jangan lupa Mbak. ya. Atau mungkin jadi tulang punggung keluarga misalnya. Jadi ada peran-peran yang mungkin bertambah ya daripada tahapan yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ada juga faktor-faktor dari dukungan lingkungan, baik itu lingkungan di sekolah misalnya, di kampus, atau mungkin di keluarga ya, yang ini kurang juga. Nah ini bisa menjadi salah satu faktor juga, karena kadang bisa menimbulkan ya, aduh aku berharga nggak sih, aku dianggap nggak sih, biasanya kan kayak gitu ya, Angel ya. Benar. Oke Mbak, nah masih menyambung tadi pembahasan kita bahwa ketika seseorang mengalami depresi itu kan kebanyakan merujutnya pada konseling, psikolog gitu. Bagaimana cara kemudian dia mampu memberikan solusi yang terbaik untuk orang yang memang mengalami depresi ini sendiri, kan kerap kali juga nggak kunjung usai, nggak kunjung selesai gitu Mbak. Nah kira-kira tahapan seperti apa yang kemudian dilakukan gitu, kalau memang pada dasarnya konseling ini juga tidak bisa menjadi jalan tuntas gitu untuk orang ini bebas dari depresinya. Oke deh, depresi ini kan tadi tingkatannya banyak ya, banyak. Sebenarnya ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu ya. Pun konseling ini sebenarnya kita sebagai profesional psikolog ya, itu lebih ke arah membantu secara profesional dari luar sebenarnya ya. Jadi istilahnya yang membantu si yang bersangkutan ini untuk lebih berdaya lagi sebenarnya ya, tapi tanggung jawabnya sebenarnya lebih kepada ya yang bersangkutan sendiri dan juga lingkungan terdekatnya. Sebenarnya kan itu. Nah kemudian kalau misalnya konseling ini kadang tidak cukup dilakukan sekali 2 kali ya, bisa jadi justru intensif gitu. Harus secara terus-menerus. Secara intensif. Saya juga punya tuh klien yang 1 tahun nih dengan saya, baru saya berani untuk lepas ya dengan kasus depresi itu, gitu ya. Dan bagusnya lagi adalah ketika yang bersangkutan juga individu tersebut dia punya motivasi yang kuat untuk ya nggak apa-apa deh, coba terus konseling dan seterusnya gitu. Harus kudu sabar ya. Kalau nggak sabar emang nggak bisa selesai juga. Apalagi ditambah lagi dengan kecemasan yang berlebihan. Kayaknya juga saya pernah mengalami depresi ringan ya sebenarnya, udah sampai tahap itu tapi emang nggak menyadari aja. Bisa jadi. Oke. Baik Mbak, mungkin boleh jelaskan dulu nih kepada teman-teman Health News di rumah, apa sih dampak negatif nih terhadap depresi bagi para remaja? Apalagi kan mereka juga ada yang udah pernah mengalami dan juga belum pernah mengalami. Nah mungkin boleh di-sharing ke teman-teman di rumah. Oke, dampak negatif. Kalau berbicara tentang dampak negatif, mungkin saya lebih suka untuk melihat peran yang sedang dia jalankan saat ini apa ya. Jadi secara individual, peran apa sebenarnya yang sedang dia jalankan. Misalnya lagi jadi mahasiswa. Nah, kalau misalnya depresi tadi misalnya kan sedih berkepanjangan, sulit berkonsentrasi, ya kan, jadinya sedikit-sedikit ngerasa capek gitu ya, baru naik tangga udah capek misalnya ya, baru ngerjain satu tugas udah pengennya istirahat seharian gitu ya. Nah, ini kan udah tanda-tanda nih. Jadi dampaknya sebenarnya bergantung kepada peran yang sedang dia jalani. Kalau misalnya dia lagi jadi mahasiswa, ya bisa jadi peran sebagai mahasiswanya ini tidak secara total
gitu ya. Tapi tidak kayak harus dijalani, maksudnya untuk nggak sampai di tahap itu ya, artinya. Jadi nggak secara maksimal Iya, bisa iya. dia kerjakan dengan baik ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, Aduh. itu tugasnya kan banyak Banyak gitu. banget, bukan lagi. Udah satu tugas, satu mata kuliahnya tugasnya sudah banyak banget gitu ya. Nah ini akan terselesaikan atau tidak. Nah itu tadi perannya baru mahasiswa nih. Oke. Gitu ya. Kalau perannya sebagai anak misalnya atau sebagai kakak, nah apakah pada akhirnya juga terganggu nih di sini? Nah itu tadi, jadi kembali lagi ke peran-perannya. Nah itu untuk yang dampak saat ini. Oke. Nah kalau misalnya tadi ada gejalanya adalah dia pesimis atau bahasa anak mudanya sekarang adalah madesu gitu ya. Madesu, Masa oke. depan suram gitu misalnya ya. Nah ini kan juga menjadi bahan ya untuk kedepannya seperti apa. Tadi berbicara tentang dampak, jadi kedepannya apakah pada akhirnya dia juga mampu untuk berpikir secara optimis ya tentang karirnya misalnya ya, atau ingin melanjutkan studi misalnya, atau ingin kemana setelah itu. Begitu. Oke Mbak, ini juga mungkin menjadi pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira apa sih pesan dan juga harapan yang ingin Mbak Astri sampaikan gitu kepada para teman-teman yang mungkin mengalami depresi atau yang belum mengalami depresi, siapa tahu nanti merujuk pada depresi itu kan bahaya juga gitu. Mungkin boleh disampaikan Mbak. Oke, pesannya adalah tadi saya teringat dengan it's okay not to be okay. Ya teman-teman ya, karena kadang di Indonesia itu cukup banyak omongan-omongan halah ngapain sedih, halah ngono wae kalau istilah bahasa Jawanya, halah gitu aja gitu ya. Nah ini menyepelekan hal-hal situasi yang sebenarnya itu menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Padahal justru ketika itu makin ditumpuk, nah ini kadang istilahnya menjadi bom waktu ya, buat individu tersebut gitu. Jadi it's okay not to be okay, segera validasi perasaan apa yang muncul ya, kemudian ketika memang merasa tidak nyaman, kenali dan juga ceritalah dengan orang yang kalian percaya. Ya bisa dengan teman atau mungkin kakak adik atau orang tua barangkali ya, yang sekiranya bisa kamu percaya gitu. Kemudian kalau misalnya dirasa lebih nyaman untuk seeking help profesional gitu ya, nggak apa-apa banget gitu. Apalagi psikolog di Indonesia sekarang sudah banyak banget ya. iya. Mau online bisa, tatap muka juga bisa. sangat bisa, dan sekarang bisa milih keahliannya atau mungkin secara topik-topiknya ya, mau dengan psikolog yang level junior, madya, senior itu sudah mulai banyak. Dan mungkin jangan takut juga ya untuk berkonsultasi, karena kan banyak juga nih yang kayak alah takut nanti di sini disuruhnya ke sini, terus mungkin dia nggak nyaman juga gitu ya Mbak. Oke, mungkin boleh lanjutkan lagi Mbak. Cukup sih dari cukup. saya itu. Oke, nah teman-teman Health News di rumah, mungkin itu tadi talkshow kita bersama dengan Mbak Astri Fatwasari. Harapannya adalah semoga teman-teman yang di rumah juga bisa belajar ya dari talkshow ini untuk bisa lebih menghadirkan hal-hal yang baru yang pastinya tidak membuat teman-teman sampai masuk pada tahap depresi ini, karena mengingat bahwa ketika Anda sampai di tahap tidak mampu untuk menyelesaikannya, pasti banyak sekali tantangan dan juga rintangan dalam kehidupan kita yang akan membuat kita sulit untuk menjalankan hidup kita. Nah, oleh karena itu, mungkin sekian dulu talkshow kita pada sore hari ini. Saya Angela Maria selaku host bersama dengan Mbak Astri Fatwasari menyampaikan terima kasih banyak dan sampai jumpa.